We've seen what you can do, oh God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival. You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival, God of revival. We're gonna turn this into a prayer tonight over our nation, over our cities. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out.
city. Oh God of revival, pour it out. Are you singing? Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out. Pour out your spirit, God. Yeah, sing out your own song. Start to raise a voice. God of revival, fan the flame afresh in me, God. Oh, God of revive me tonight, God. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Salam, welcome home. Selamat beribadah kembali kepada keluarga besar SIBKL Bahasa Malaysia secara hybrid setiap minggu. SIBKL BM terletak di Sentu Tingkat 4 Bangunan Yin SIB Kuala Lumpur. Gereja ini adalah sebuah gereja besar untuk Anda hidup harmoni dalam komuniti keluarga yang saling membangun dalam kasih Tuhan dan saling menghormati sesama. Semua jemaat tinggal bertumbuh dalam connect group ataupun sel yang aktif setiap minggu dalam community, university college, dewasa muda dan keluarga. My SIBKL BM Spiritual Journey merupakan pemuridan yang akan membawa setiap Anda supaya berakal, bertumbuh, berbuah dan berganda secara rohani di dalam Kristus. Chosen Generation adalah kegerakan pelayanan pelajar di University College di mana generasi ini saling membangun dan menguatkan. The Bridge Young Adult Ministry adalah kegerakan pelayanan di workplace ataupun tempat kerja yang dikerokai oleh dewasa muda, orang-orang profesional yang dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin masa hadapan. SIBKL BM juga mengutamakan community keluarga. Oleh itu, kita membangun bersama Kingdom Family dan Kids Zone, yaitu wadah rohani untuk kanak-kanak dan pra-remaja. SIBKL BM membangun bersama Mesbah Doa, yaitu Mesbah Doa Gereja setiap hari Selasa 8.30 malam dan Mesbah Doa Generasi setiap Sabtu 7 pagi. Gereja ini sangat terbuka membangun kerajaan Allah bersama gereja-gereja setempat dan kegerakan jaringan rohani yang sedang berjalan. Oleh itu kita membangun pemimpin muda untuk generasi baru dan pemimpin-pemimpin rohani untuk semua suku bangsa. Welcome home to SIBKL BM. Tuhan memberkati. Shalom semua anda yang bersama-sama dengan kami secara live pada hari ini. Hari ini kami tidak mempunyai physical dekat Sentu, tetapi kita mempunyai online service pada hari ini. Shalom dan selamat tahun baru kepada anda semua.
Hari ini saudara saya sangat bersuka cita karena saya diberi satu peluang yang sangat spesial bagi saya, dan bagi saya adalah hari yang sangat excited. Sebab kenapa saudara? Hari ini adalah hari di mana kita merayakan tahun baru dan juga adalah minggu yang pertama untuk tahun 2022. Dan untuk menerusi ibadah kita pada pagi hari ini saudara, di tahun yang baru, saya mengajak Anda semua yang berada di rumah yang sedang bersama-sama kami secara online pada saat hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita saudara sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin Anda di dalam doa. Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur Tuhan karena di tahun yang baru ini Tuhan Engkau memberikan satu kekuatan yang baru, satu kesempatan yang baru dalam kehidupan kami untuk kami dapat memuji dan muliakan nama Engkau di tahun yang baru ini Bapa. Bapa, Engkau pimpin setiap pribadi kami, Engkau jaga setiap pribadi kami, biarlah kiranya Tuhan setiap apapun perkara ataupun hal-hal di sepanjang tahun ini Bapa akan menjadi satu kekuatan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan sekali lagi karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam segala hal-hal yang berlaku di tahun lepas Tuhan, Engkau memberikan kami satu kekuatan yang baru, satu kehidupan yang baru untuk kami terus melangkah maju di dalam di tahun yang baru ini Bapa, di tahun 2022 ini Bapa. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan pribadi kami ke dalam tangan Engkau, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, shalom, shalom. Adakah Anda sudah siap untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada hari ini? Kita sudah mengharungi minggu-minggu yang luar biasa di dalam kerja kita, di dalam studi kita. Tetapi hari ini, mari kita akhirkan minggu ini dengan memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh semangat. Bolehkah? Jadi yang dia berada di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Yang di dalam fisikal, kalau kamu tidak berdiri, ya, itu sesuatu yang luar biasa tuh. Oke, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Adakah Anda sudah bersedia? Sudah bersedia atau belum? Mari kita memuji Tuhan. Music, mari kita serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. katakan sekali lagi. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-samanya. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Siapa dia? Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari semua nyanyikan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi dan nyanyikan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali lagi. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau yang bekerja, kami yang menerima Tuhan. Karena itu kami memuji nama-Mu. Haleluya. 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 Mari kita terus menyembah Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa. Ya Tuhan, selain Engkau yang harus ditinggikan, Engkau yang benar di dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami benar dalam kehidupan kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
kasih bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari terus menyembah Tuhan. Oh, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari semua kita nyanyikan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku
padamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Oh labashandara lababababashikia, mari kita menyembah, memuji namanya. Oh labashandara lababababa. Oh mari angkat pujian, mari angkat penyembahanmu. Oh labashandara labababababashikia. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Oh rabashandara labababababashikia. Oh rabababababashikia. Salam, selamat tahun baru dan hari ini kita masuk ke tahun 2022. Saya percaya semua kita bergairah pada hari ini. Amin semuanya. Saya percaya semua kita sudah siap untuk mengharungi satu lagi assignment, mandat daripada Tuhan untuk kita finishing well pada hujungnya 2022. Pada hari ini saya mau mendorong setiap pribadi kita. Kita ada satu semangat, ada satu kegairahan, ada satu pengharapan yang pasti kita menuju kepada masa depan yang cerah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Satu destiny untuk kita takluki di dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan menyiapkan setiap pribadi kita, memberikan kekuatan kepada kita. Maka tema pada hari ini adalah menakluki masa depan. Kita tidak melihat 2022 ini dengan begitu mudah saudara. Tapi kita percaya dalam kita mengharungi kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kita petunjuk. Tuhan membawa kita daripada satu langkah kepada satu langkah untuk memenangkan semuanya di dalam otoritas yang diberikan oleh Allah. Di dalam pengurapan yang diberikan oleh Tuhan. Karena Dia membawa Anda masuk kepada tahun ini bukannya semata-mata untuk belajar ataupun untuk bekerja semata-mata untuk melayani saudara. Tapi ada mandat, ada tugasnya yang diberikan oleh Tuhan untuk Anda menangkan dalam nama Yesus yang memberikan kekuatan kepadamu. Pada hari ini saya melihat ada 3 keutamaan 2022 ini. Tentu ada yang lain, tetapi saya mengambil masa ini menyampaikan 3 hal ini saudara. Yang pertama, menggali telaga warisan. Mengapa saudara? Karena saya masih percaya dan melihat ke depan saudara. Bahwa Tuhan melihat negara ini, Tuhan melihat tanah ini, Tuhan melihat suku bangsa. Tuhan melihat semua cerita lawatan Tuhan, kebangunan rohani yang sudah terjadi di tanah kita. Tuhan melihat jerih payah, doa-doa, dan juga pengorbanan nenek moyang rohani kita. Tuhan melihat korban-korban yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Membangun gereja-gereja di bandar-bandar, di kota-kota, di kampung-kampung, di desa-desa. Di tempat yang jauh terpendam, di tempat yang miskin, di tempat yang kaya. Di tempat yang senang, di tempat yang susah. Tuhan melihat semuanya ini. Tuhan melihat hamba-hamba Tuhan yang sudah berkorban setia sampai ke punjung hayat mereka. Mempertahankan iman bagi negara ini, bersefaat bagi tanah ini saudara. Dan Tuhan mau menggali semuanya ini. Tuhan mau membawa semuanya ini. Pengorbanan, lawatan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang sudah terjadi di negara ini, dalam generasi kita, dalam suku bangsa kita, dan meneruskannya saudara dengan radikal, dengan pengurapan yang baru, dengan pengurapan yang perkasa daripada Tuhan. Yang kedua, membangun rumah Tuhan. Selepas pandemik ini dan seterusnya saudara. Keutamaan priority setiap Anda dengan saya. Tidak kira siapapun kita. Hamba Tuhan.
yang melayani sepenuh masa, yang bekerja, yang belajar. Hari yang Tuhan tuntut adalah membangun rumah Tuhan. Mengapa saudara? Kan di rumah Tuhan itu adalah lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Roh Tuhan ada di sana. Api yang menyala-nyala, api yang berkobar besar. Revival Tuhan bermula dari rumah Tuhan. Pekerjaan yang dahsyat bermula daripada rumah Tuhan. Lawatan Tuhan yang besar bermula daripada rumah Tuhan. Maka rumah Tuhan ini harus dibangun dengan dasar yang teguh, dengan kekuatan, dengan roh yang menyala-nyala daripada Tuhan. Yang ketiga, menjangkau suku bangsa. Bukan pribadi demi pribadi lagi, bukan orang per orang lagi. Satu bangsa, satu suku, satu kampung, satu generasi. Tuhan sedang melakukan pekerjaannya yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Tuhan sedang mau mengumpulkan setiap suku bangsa ini, diguna pakai oleh Tuhan sekali lagi saudara, untuk membangun telaga-telaga warisan yang baru di depan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Menggali telaga warisan. Kejadian 26. Kita sudah belajar, tetapi Tuhan mengingatkan kita hal ini lagi. Kemudian Ishak menggali kembali perigi-perigi yang telah digali pada zaman Abraham ayahnya. Karena orang Filistin telah menutupnya sesudah kematian Abraham. Dia pun menamai perigi-perigi itu dan sebagaimana ayahnya menamainya. Perigi-perigi ini sudah ditutup oleh orang-orang Filistin sebagaimana yang sudah digali oleh Abraham. Tapi anaknya Ishak menggali semua telaga-telaga yang sudah ditutup oleh Filistin ini, yaitu musuh-musuh ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dalam gereja, dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam suku bangsa, ataupun dimanapun kita melihat dengan panca indera rohani kita pada saat ini saudara. Hal-hal yang terjadi satu ketika dulu dan sekarang ini tidak terjadi lagi saudara. Karena itu sudah ditutup oleh musuh-musuh. Maka senjata pertama yang kita harus lakukan dalam waktu ini adalah menggali. Menggali bagaimana saudara, dengan otoriti yang diberikan oleh Tuhan, dengan mandat yang diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberikan mandat bagi nenek moyang kita sebelum ini, maka mandat yang sama, malah lebih besar daripada itu lagi, diguna pakai oleh Anda dengan saya saudara. Menggali telaga-telaga yang sudah padam tadi supaya hidup semula. Pada hari ini saudara, Tuhan sedang melakukan hal ini. Nah, kita melihat dalam cerita ini saudara, ada beberapa telaga yang dibangunkan oleh Ishak. Yang pertama dia membangun satu telaga bernama Isek. Setelah dia membangun telaga-telaga yang ditutup oleh orang Filistin yang pernah dibangunkan oleh Abraham saudara, dia membangun telaga yang baru. Ini hal yang sangat luar biasa. Maka kita masuk 2022 ini saudara. Pada tahun yang lalu kita banyak berbicara tentang membangun telaga-telaga warisan kita. 2022 ini kita membangun telaga warisan yang baru. Mari generasi, kau bangun telaga revival, kegerakan Tuhan, momentum daripada Tuhan, transformasi, breakthrough daripada Tuhan. Pada hari ini saudara, saya lepaskan firman ini untuk engkau melihat. Tentu ada cabaran, tentu ada rintangannya. Seperti yang dibangunkan oleh Ishak saudara. Dia membangun di Isek dan Sitnah. Tetapi Alkitab mencatat di sana terjadi permusuhan. Tidak ada kedamaian, terjadi pergolakan. Terjadi perebutan, terjadi kepentingan pribadi oleh orang-orang Filistin. Keegoan saudara. Mungkin ada tempat kita usahakan tahun 2022. Banyak tentangan. Kita berada di dalam serangan musuh. Ada tempat saudara, kita harus tinggalkan tempat tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Ishak. Untuk membangun satu telaga kegerakan yang baru. Kita melihat dalam beberapa waktu ini. Ada pelayanan, ada kegerakan. Kita sudah usahakan. Tapi seperti ada pertempuran. Ada pergolakan yang bukan daripada Allah. Maka kita lepaskan ini saudara. Kita tinggalkan ini sebagaimana Ishak meninggalkan Isek dan Sitnah. Tapi bukan maksudnya kita berundur.
banyak cabaran. Cabaran ini membawa Ishak maju ke depan. Dia melihat ke Ishak di belakang. Dia melihat Sitna di belakangnya. Dia menuju ke depan membangun satu telaga baru yang bernama Rehobot. Rehobot bermaksud kemerdekaan, pembebasan, kelapangan di dalam kehidupan orang Israel pada masa itu, saudara. Tuhan membawa Anda mulai daripada tahun ini menjejaki tanah 2022 ini. Kita membangun telaga Rehobot. Yang mengerti, yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, di sanalah terjadi pertumbuhan keluarga-keluarga orang Israel. Terjadilah keturunan-keturunan yang banyak sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Pada hari ini engkau mendapat firman daripada Tuhan hari ini. Engkau membangun telaga-telaga Rehobot yang baru. Kegerakan anak muda, kegerakan pelajar, kegerakan ibu bapak, wanita, bapak-bapak yang hebat. Kegerakan multimedia, digitalization. Kegerakan dalam workplace dan sebagainya, saudara. Mari bangunkan Rehobot yang baru. Di sana ada kelepasan, kelapangan, pembebasan, kemerdekaan daripada Tuhan. Di sanalah Tuhan memberikan hikmat. Di sanalah engkau membangun satu dasar yang kukuh, dasar yang teguh di depan Tuhan. Apabila Rehobot terjadi, saudara, daripada Rehobot engkau akan melipat ganda. Engkau akan multiplikasi. Engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Maka Ishak bukan saja dia berada di Rehobot, tapi dia menjangkau ke satu tempat yang baru bernama Berseba, saudara. Di Berseba tentang kota kehidupan. Haleluya. Kita pada tahun ini membangun daripada telaga Rehobot. Meluaskan kehidupan kita ke Berseba, saudara. Di mana engkau berada pada hari ini. Jangan berada di comfort zone. Mulai menjangkau ramai orang. Bagi yang tidak pernah menjangkau jiwa-jiwa tahun ini, mulai engkau menjangkau suku bangsa yang ada di sekitarmu. Keluar daripada Rehobot kehidupanmu, masuk ke Berseba. Di sana ada pertemuan Tuhan, di sana ada janji Tuhan, di sana ada kota kehidupan. Engkau membangun satu kehendak Tuhan, satu pelayanan, satu panggilan daripada Tuhan, saudara. Kau menjangkau suku bangsamu. Kau mulai bukannya melayani semata-mata di dalam bangunan gereja ini. Tapi kau pergi satu tempat ke satu tempat, mall ke mall. Rumah ke rumah, saudara. Membangun komsel, membangun connect group yang ada. Engkaulah menjadi hamba Tuhan, engkaulah pastornya mereka. Engkaulah hamba Tuhannya mereka. Engkaulah bapak rohaninya mereka. Pada hari ini. Message yang pertama ini. Saya lepaskan firman ini, saudara. Untuk engkau menjadi perintis, peneroka, pelopor iman, membangun Rehobot dan Berseba yang baru dalam kehidupanmu. Amin semuanya. Saya mempercayai pada hari ini, dalam usia yang masih muda ini, Tuhan menggunakan semua energi, pengurapan, kekuatan dalam hidupmu, saudara, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang hebat, yang dahsyat daripada Tuhan. Karena Tuhan menggunakan engkau membangun warisan generasi anak sulung, membangun semula telaga pusat kebangunan rohani yang baru. Ada kegerakan doa, mesbah doa di college-college, di university, di workplace, dimanapun engkau berada, di mall-mall, engkau menggerakkan doa-doa ini. Amin semuanya. Ada prayer drive di Putrajaya, di Petaling Jaya, di Saalam, di sekitar gereja ini. Engkau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak seperti dulu lagi, saudara. Tapi engkau maju dengan baptisan roh, dengan baptisan api yang daripada Tuhan. Engkau menggali telaga-telaga yang baru, saudara. Dan engkau memberikan komitmen janji di depan Tuhan. Di sana ada pertemuan suku bangsa, keselamatan suku bangsa, revival dipersiapkan oleh Tuhan bagi generasi ini. Saya melepaskan firman Tuhan ini pada hari ini. Kau menangkapnya di depan Tuhan. Pada detik Ahad yang pertama ini, Tuhan meletakkan beban roh ini dalam hatimu. Kau membangun suku Iban yang ada di tempat ini. Suku Dusun Kardasan, suku Rungus, Lun Bawang, Kelabit, orang Ulu yang ada di tempat ini. Orang asli yang ada di tempat ini. Inilah generasi anak sulung yang dimenangkan. Gereja ini tidak cukup
pada hari ini saudara, sejauh mana hatimu pergi, sebesar itulah pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Pada hari ini saudara, saya mau mendorong setiap pribadi kita. Di dalam hatimu ada suku bangsa, ada beban-beban suku bangsa yang engkau akan lahirkan bagi 2022 ini. Kau membangun connect group. Kau menjadi pemimpin dan memimpin ramai pemimpin. Engkau membapai mereka. Engkau mulai bangkit. Banyak kerunsingan. Tapi Tuhan memampukan engkau pada saat ini. Tuhan memimpin engkau. Tuhan menggerakkan engkau. Tuhan mengurapi kehidupanmu pada saat ini. Engkau tidak sama lagi saudara. Pengurapannya khusus menyertai kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Yang kedua, membangun rumah Tuhan. Sesuai dengan Hagai 1 ayat 4. Sudah tibakah waktunya kamu mendiami rumah-rumah yang berpapan dengan baik, walhal bait ini terus usang dan terbial dalam kerosakan? Lalu beginilah firman Tuhan alam semesta. Perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak, tetapi hasil tuaianmu sedikit sahaja. Kamu makan namun tidak berasa kenyang, dan kamu minum tetapi tidak berasa puas. Kamu berpakaian namun badanmu tidak terasa panas. Orang yang menerima upah pula menyimpan upahnya dalam karung yang berlubang-lubang. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Perhatikanlah keadaanmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunkanlah semula bait itu, agar aku bersuka cita dengannya dan aku dimuliakan, firman Tuhan. Umat Israel kembali daripada pembuangan Babylon pergi ke Israel saudara. Dengan tujuan membangun rumah Tuhan. Setelah 70 tahun mereka di dalam pembuangan. Sesuai nubuatan Yeremia dan juga Yesaya saudara. Tapi apa yang terjadi apabila mereka sudah membangun dasar bait Allah tersebut? Mereka membiarkannya lalu membangun rumah mereka sendiri. Itu bukannya salah. Tapi priority mereka membangun rumah mereka. Mereka membangun pertanian ekonomi yang ada. Karena sudah lama tanah itu terbiar. Itu sekitar 70 tahun. Maka rumah Tuhan itu terbiar. Ini melambangkan tentang rohani yang usang dan rosak. Maka pada hari ini Tuhan mau membawa Anda dengan saya melihat. Dengan satu teropong kompas. Mata rohani kita melihat bahagian-bahagian rohani yang usang dan rosak dalam hidup kita. Keluarga kita, suku bangsa kita, gereja kita. Maka semua yang usang dan rosak ini harus diganti, direnovasi, dibuang, dibakar. Yang pertama, roh keagamaan yang mengikat. Banyak yang mengikat kita, roh keagamaan yang mengikat kita, tradisi-tradisi yang mengikat kita. Pada hari ini saudara, kita lepaskan semuanya ini. Semua yang usang, semua yang rosak ini tidak bertahan. Dengan paradigma, dengan rohani yang sedang terjadi, dengan cabaran kehidupan yang semakin berat ini saudara. Semua keagamaan ini akan menyebabkan Anda dengan saya kalah saudara. Maka sebelum kita melangkah 2022, pastikan hari ini kita membuang semua roh keagamaan kita ini. Yang mengikat. Yang menghalang pekerjaan Roh Kudus. Yang tidak mempercayai firman Tuhan. Pada hari ini saudara. Yang kedua kita buang roh tradisi. Dan budaya yang memadamkan roh Tuhan. Di tempat ini kita mempraktikkan semua karunia Roh Kudus. Kita mendengar suara nabi, suara rasul. Kita menggerakkan suara gembala, suara pastor, suara penginjil, suara pengajar. Suara pemimpin, suara peneroka. Pada hari ini dalam nama Yesus. Mari kita bangkitkan kembali. Ada roh yang menyala-nyala. Ada satu budaya yang dipimpin oleh roh Allah. Yang berdasarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus pada hari ini. Anda dengan saya harus membuang semua perkara-perkara yang menghalang pekerjaan Tuhan. Roh penyembahan berhala dan keutamaan yang salah.
seperti dilakukan oleh orang Israel. Kita gariskan keutamaan-keutamaan yang salah dalam kehidupan kita. Mungkin kita bermain games. Saya berkata itu tidak salah. Tapi berjam-jam. Multimedia yang kita tontoni mengambil alih masa kita dengan Tuhan. Sedangkan kita melayani pemimpin utama dalam gereja. Pada hari ini saudara, Tuhan mengajak Anda dengan saya membangun rumah Tuhan. Bagaimana saudara? Membangun satu budaya hidup yang baru. Satu nilai yang baru di tempat ini. Ada roh yang bersemangat. Ada roh yang inspiratif, yang berkobar-kobar. Bila kita datang bersama-sama di antara satu dengan yang lain. Kita menerima perbedaan kita. Kita mendukung, kita mendorong di antara satu dengan yang lain. Kita high five dengan satu dengan yang lain. Kita berkata engkau dipakai oleh Tuhan. Engkau digunakan oleh Tuhan. Kita tidak bersaing. Tapi berkata bahwa kita mendorong dia. Sebagaimana kita mendorong dia, kita juga terdorong. Karena apa saudara? Roh yang membangkitkan setiap orang itu adalah roh yang saksama. Yang membangun setiap pribadi. Digunapakai oleh Tuhan dan memfokuskan bait Allah yang menyala-nyala di depan Tuhan. Tidak kira di dalam bangunan gereja, di luar bangunan gereja, kita memiliki roh yang menyala-nyala. Paradigma kita membangun rumah Tuhan, membangun jiwa-jiwa. Apabila kita berkata melayani Tuhan, kita melayani jiwa-jiwa, membangun pribadi, bukannya program, bukannya atur cara semata-mata saudara. Pada hari ini, pastikan fokus kita terarah membangun rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan akan dilawat oleh Tuhan terlebih dahulu. Di sana ada revival. Revival pertumbuhan lawatan Tuhan bermula dari rumah Tuhan. Maka Anda dengan saya harus melakukan semua yang ada. Kita mulai mencintai rumah Tuhan dan keluarganya saudara. Bila kita melibatkan Tuhan dalam masa kita, maka Tuhan akan melibatkan masanya Tuhan untuk kita. Maka gunakanlah masa yang ada. Membangun budaya hidup yang baru. Memfokuskan bait Allah yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Mulai mencintai rumah Tuhan dan keluarganya. Amin semuanya saudara. Kita bukan hadir ke dalam bangunan gereja hanya karena semata-mata ada jadwal pelayanan. Kita hadir di dalam gereja karena kita mengalami lawatan Tuhan. Kita mengalami roh yang perkasa daripada Tuhan. Di sana ada kesembuhan, pemulihan. Ada lawatan Tuhan. Ada pengampunan, ada pelepasan kemerdekaan. Ada kesatuan daripada Tuhan. Hidup kita tidak sama lagi. Kita mengalami roh Tuhan yang dahsyat. Roh Tuhan yang luar biasa. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Apa posture kita mencintai rumah Tuhan? Yang pertama, perhatikan kehidupan kerohanianmu. Jangan hanya sekadar pekerjaanmu. Mulai pada hari ini saudara. Tepat pada minggu yang pertama ini. Bangunkan rohanimu. Bangunkan hidup doamu. Bangunkan firman. Bangunkan satu komunikasi, satu pergaulan yang sehat di antara satu dengan yang lain. Bukan sekadar pekerjaanmu, itu baik saudara. Tapi pada tahun ini, inilah posture kita. Kita membangun kehidupan kerohanian kita bersama dengan teman-teman kita. Yang kedua, perhatikanlah kerohanian sekitarmu, jangan hanya sekadar rumah tanggamu. Jangan sekadar teman kita, sanak saudara kita, teman sepelayanan yang ada, bukan setakat ini saudara. Kita hanya berkumpul dengan orang-orang yang sama pelayanan, yang sama jadwal dengan kita. Tapi perluaskanlah kapasitimu. Layanilah orang-orang di luar di sana. Latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, talenta yang berbeda. Bawalah mereka masuk ke dalam rumahmu. Bukan hanya tim pelayananmu semata-mata. Berikanlah mereka makan. Layanilah saksama. Orang yang yatim piatu, janda-janda.
layanilah mereka semuanya. Layanilah yang cacat anggota. Layanilah orang yang bisu, orang yang peka. Layanilah orang yang tidak ada apa-apa yang mau dilakukan di dalam gereja. Mari pada hari ini saudara, perhatikanlah kerohanian orang-orang di sekitarmu. Mulai hari ini. Yang ketiga, perhatikanlah kerohanian generasimu. Bukan hanya sekadar gerejamu. Pada hari ini saudara, itulah sebabnya mulai daripada tahun yang lalu kita bergerak di dalam doa, tidak kira di mana, dalam Prayer United, dalam Malaysian Firewall, dalam Revival Fire, dalam jaringan doa generasi. Kita percaya bahwa bila kita membangun mesbah doa ini, kita membangun kerohanian generasi ini, setiap suku bangsa yang ada, bukan sekadar gereja kita, pelayanan kita, hidup kita, kita dan kita saudara. Tapi mulai daripada hari ini kita berkata bahwa mari kita semua, kami membangun kembali rumah Tuhan. Kami semua membangun kembali generasi ini. Maka lawatan Tuhan terjadi bagi Anda, bagi generasi, bagi keluarga, bagi gereja dimanapun berada, tanpa mengira denominasi saudara. Maka pada hari ini perhatikanlah keluarga Allah. Maka Allah sendiri yang memperhatikan keluarga kita. Amin saudara. Seorang bapak rohani saya mengajar demikian. Apabila kita memberkati gereja, memberkati kota, memberkati generasi yang lain, Tuhan akan memberkati kita. Saya mengimani, mempercayai perkataan ini saudara. Pada hari ini. Yang terakhir, menjangkau suku bangsa. Sesuai dengan Wahyu 1:4-8. Tapi saya membaca bahagian ini. Yesus mengasihi kita. Karena Yesus mengasihi kita saudara. Maka Anda dengan saya diberikan mandat tanggung jawab. Mengasihi Tuhan. Dan untuk kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain. Tahun ini. Pastikan dalam connect groupmu saudara, wajahnya orang lain, mukanya orang lain. Bukan orang yang sama pada bulan Januari 2022, orang yang sama juga Desember 2022. Pada hari ini, perluaskan kapasitimu, tim pelayananmu orang lain, kepimpinanmu dalam timmu orang lain saudara. Bukan saya kata meminggirkan orang yang sudah ada. Mereka tetap ada dalam tim. Tapi ada pelipat gandaan. Ada pertambahan. Ada multiplikasi daripada Tuhan. Karena Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi gerejanya. Yesus mengasihi generasi ini. Negara ini, tanah ini, pekerjaannya. Yesus mengasihi. Yesus memperhatikan, memelihara. Dan melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat ke depan di sana saudara. Dia melihat destiny kita. Dari 1 Januari sehingga ujung Desember 2022 ini saudara. Dan dia tetap mengasihi kita. Dan kasih ini tidak pernah akan padam, tapi terus menyala dan terus menyala. Itu sebabnya hari ini dia mau menjadikan kita. Dia mau menjadikan kita. Yesus mau menjadikan kita suatu kerajaan dan imam bagi Allah dan Bapaknya. Amin saudara. Maka ada 3 mandat kekal yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Allah menjadikan kita. Bukan kita menjadikan kita. Tapi Tuhan menjadikan kita. Menjadikan gereja. Menjadikan generasi. Menjadikan keluarga. Menjadikan sesiapapun di antara kita hari ini saudara. Dengan 3 hal. Pengurapan anak. Engkau ada urapan. Menyelesaikan misi 2022. Haleluya. Engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau dilindungi, dipagari, dicukupkan oleh Tuhan. Karena engkau seorang anak. Sebagai seorang bapa dengan 4 orang anak.
Saya memastikan setiap mereka ada makan, ada minum, ada pakaian, ada obat, ada kesehatan, ada masa depan, ada kerohanian. Dalam ketidaksempurnaan sebagai seorang bapa jasmani, saya memerlukan pertolongan Bapa rohani, Bapa yang kekal, supaya saya memiliki hati Bapa. Dan hati Bapa itu saya alirkan kepada anak-anak. Dan itulah yang saya usahakan untuk gereja ini. Tapi sebelum saya menjadi memiliki hati seorang bapa, saya harus memiliki hati seorang anak. Kita tidak pernah mengalami hati seorang bapa kalau kita tidak pernah mengalami hati seorang anak. Pada hari ini saudara, milikilah hati seorang anak, maka engkau memiliki pengurapan seorang anak. Yang kedua, pengurapan raja. Haleluya. Kau diberikan otoriti oleh Tuhan melawan semua cabaran-cabaran 2022 ini. Perlengkapan senjata Allah, urapan daripada Tuhan, darah Yesus, pasukan-pasukan keselamatan yang diberikan oleh Allah, malaikat Tuhan, tim kepimpinan yang ada, pasukan yang diberikan oleh Tuhan di dalam gereja, di dalam generasi ini. Tuhan mengurapi engkau. Tuhan mengurapi pasukan. Tuhan mengurapi gereja ini sebagai satu pengurapan raja yang koprat di depan Tuhan. Yang ketiga, pengurapan imam. Haleluya. Kau akan membawa generasi gereja ini, suku bangsamu, konekmu, grupmu, keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu mengalami hadirat Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan karena kita diimam. Apabila tabir itu pecah, dia pecah daripada atas ke bawah. Tabir itu terkoyak. Maksudnya pada hari ini engkau dengan saya layak masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan karena kebaikan Anda dengan saya, tetapi oleh darah Yesus memampukan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Bergelut dengan Tuhan. Berendam dalam hadiran Tuhan saudara. Dan kita mendengar suara Tuhan. Menjadi generasi yang profetik. Penyembahan yang profetik. Firman yang profetik. Lawatan Tuhan yang profetik. Pekerjaan Tuhan yang profetik sedang terjadi di tengah-tengah kita. Bukan semata-mata pada hari Ahad. Tetapi setiap kali kita bertemu, orang-orang imam-imam ini bertemu, kehadiran Tuhan hadir. Maka api turun atas gereja. Api turun atas generasi ini. Api turun atas hidupmu, pelayanan kegerakan yang kau lakukan saudara. 2022. Kita memerlukan api yang besar. Katakan api yang besar. Haleluya saudara. Api yang besar ini mengharungi setiap pribadi kita. Saya menutup pada hari ini saudara. Dengan firman Tuhan ini. Mendorong setiap pribadi kita. 3 mandat yang kekal. Yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dengan saya. Meneruskan destiny kita 2022 ini. Tuhan menjadikan kita. Pengurapan anak. Pengurapan raja. Pengurapan imam. Oleh itu saudara. Mulai 1 hari bulan Januari sehingga 21 Januari 2022. Kita berdoa berpuasa. Bagaimana berpuasa saudara? Tinggalkan satu makananmu mungkin sebelah tengah hari maupun malam saudara. Dan berdoa berpuasa di depan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Minimal 4 bab 1 hari. Dan berdoa dalam bahasa roh. Minimal 30 menit 1 hari. Dan ikutilah nota buku yang disampaikan kepada Anda. Untuk berdoa. Dan belajarlah taat dengan Tuhan. Tentang apa yang dinyatakan oleh roh dalam kehidupanmu. Saya percaya. Engkau menggunakan masa-masa ini. Memenangkan, menakluki 2022 ini. Haleluya, haleluya. Kemudian pada minggu yang ketiga dan keempat. Kita akan mengadakan pengurapan khusus. Pengurapan minyak. Untuk para pemimpin dan pelayan ataupun volunteers di gereja ini. Dan juga semua jemaat Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak. Kita mengadakan pengurapan bersama-sama.
Kita masuk bersama-sama, kita menang bersama-sama 2022 ini. Haleluya. Saya mau memberkati kehidupanmu pada hari ini. Untuk kita sama-sama menakluki tahun ini, masa depan kita. Dengan luar biasa. Dengan kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Saya melepaskan semua firman yang disampaikan sebentar tadi. Mengalami lawatan Tuhan. Mengalami roh Tuhan. Mengalami 3 mandat yang kekal ini. Pengurapan anak, pengurapan raja, pengurapan iman. Mereka menggali telaga rohani yang masa lalu. Menggali telaga rohani yang baru. Membangun rumah Tuhan ini Bapa. Dalam nama Yesus. Saya lepaskan firman-Mu pada hari ini. Terimalah dalam nama Yesus. Pengurapan yang khusus. Pengurapan yang khusus daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota-kota. Diberkatilah engkau di desa-desa. Diberkatilah semua pekerjaanmu, keluargamu. Anak-anakmu yang bersekolah. Diberikan hikmat kebijaksanaan. Mereka menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah istri dan anak-anak, ibu bapak dan pembantu-pembantu rumah yang ada menjaga keluargamu. Dalam nama Yesus. Diberkatilah semua yang bekerja, yang masih bujang, yang masih single. Yang berdoa untuk pasangan hidup, saya berdoa dalam nama Yesus. Kau menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Yang merancangkan pertunangan, perkawinan tahun ini. Kau memberkati dengan luar biasa. Yang merancang peneguhan perkawinan mereka. Engkau mengurapi mereka. Yang merancangkan tentang memiliki cahaya mata. Engkau menjawab, engkau mendengar doa mereka Tuhan. Dalam nama Yesus pada saat ini. Engkau membuka kandungan. Mereka mendapat kasih karunia daripada Allah. Seperti Maria dan Elizabeth. Dalam nama Yesus. Saya memberkati pekerjaan-pekerjaan. Anak-anakmu bergerak dalam pengurapan di dalam dunia workplace. Mendapat kenaikan gaji, diberkati pangkat, diberkati kepercayaan. Dalam nama Yesus. Mereka menjadi orang kepercayaan. Bos, manajer, syarikat mereka Tuhan. Saya lepaskan urapan ini dalam nama Yesus. Diberkatilah para pemimpin. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Menyahut cabaran yang baru ini. Dalam nama Yesus. Dan urapilah hamba-Mu Tuhan. Dan berkatilah semua anak-anak-Mu yang ada di gereja ini. Yang datang ke tempat ini dan yang akan baru datang. Untuk 2022 ini. Kami memberkati Tuhan. 3 sesi ibadah ini. Yang dirancang untuk 2022 ini. Dalam nama Yesus semua 3 ibadah ini. Mendapat lawatan daripada Tuhan. Diberkatilah Bapa di sorga. Kami membangun mezbah-Mu. Di dalam ruangan ibadah ini. Berkatilah SIBKL. Dan semua pelayanan yang ada Tuhan. Hamba-hamba-Mu, pastor-pastor, elders dan council pemimpin yang ada. Kau berkati semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah anak, ibu bapak, dan setiap pribadi kami pada hari ini. Dalam nama Yesus. Kami masuk tahun 2022 ini. Dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Dengan semangat yang daripada Allah. Menakluki Destiny 2022. Terima kasih Bapa. Kami menerima urapan ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setiap kita yang percaya mengatakan, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan, Bapakku
bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.